sore ini untuk membahas beberapa komentar-komentar teman-teman netizen yang singgah di channel ini. Ternyata untuk hasil voting ajang AGT kemarin guys, masih banyak juga yang pro kontra, dan diantaranya banyak yang mempersalahkan Putri Aryani kenapa mengikuti ajang tersebut kemarin sehingga sampai dikalahkan sama si Harry Kane, ya, sampai kalah sama si anjing dalam tanda petik. Jadi mereka mempersalahkan Putri dan mengatakan kenapa bukan American Idol aja atau semacam X Factor, kenapa bukan itu aja yang diikutin si Putri Aryani, kenapa ke AGT, padahal di AGT itu kan banyak film-film yang lain, dan akhirnya kenyataan dia harus kalah sama seekor anjing yang namanya Harry Kane. Jadi teman-teman, untuk pernyataan-pernyataan itu saya sendiri tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan teman-teman. Yang pertama dulu saya mau jelaskan bahwa American Idol itu sama X Factor itu memang spesial untuk spesial untuk singing contest. Cuman kalau American Idol itu dikhususkan hanya untuk warga Amerika saja. Jadi itu yang dari luar negeri tidak boleh ikut, ya. Demikian juga yang X Factor, ya. Itu pesertanya yang boleh ikut hanya yang benar-benar warga negara Amerika. Jadi yang boleh dari luar negeri itu hanya yang AGT, America's Got Talent. Jadi entahlah nanti kalau misalnya Putri Aryani sudah kuliah di Amerika, kalau dia nanti sudah di Juilliard School itu, apakah dia nanti baru boleh ikut American Idol, kita kurang tahu. Tapi kalau untuk saat ini jelas dia tidak boleh karena dia warga negara Indonesia, dia di luar, artinya dia nggak stay di Amerika Serikat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang menyayangkan bahwa kenapa Putri Aryani mengikuti AGT sehingga dia harus kalah dengan seekor anjing. Jadi guys, teman-teman, sebenarnya dengan mengikuti AGT ini merupakan peluang emas bagi Putri. Jadi dia memang bukan juara, dia hanya peringkat keempat, dan kemarin kita sudah bahas di channel saya satu lagi, saya sudah upload, teman-teman bisa nonton, bahwa dia memang hanya peringkat keempat, tetapi sebenarnya dia peringkat ke-1, ya, dia juara 1 khusus untuk kategori bernyanyi. Nah, jadi balik lagi ke topik, tujuan Putri Aryani mengikuti AGT ini tidak serta-merta hanya untuk mendapatkan juara 1 guys, enggak. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya dengan dia sudah mengikuti AGT kemarin, apa yang menjadi cita-citanya selama ini sebenarnya sudah banyak yang tercover, ya. Dia sudah mencapai banyak apa yang menjadi mimpinya selama ini. Nah itulah yang kita bahas di channel ini. Artinya tidak ada ruginya Putri Aryani mengikuti ajang yang kemarin. Sebentar guys. Jadi dia tidak ada kerugian mengikuti AGT yang kemarin, walaupun dia bukan juara 1, tetapi
banyak mimpi-mimpinya, banyak yang diinginkannya sebenarnya sudah tercapai melalui ajang ini. Mimpi-mimpi apa itu? Yang pertama, kita tahu kan statement Putri Aryani selama ini bahwa saya tidak bisa melihat dunia, tetapi dunialah yang melihat saya. Dan itu sudah tercapai, ya. Melalui ajang AGT dia mendapat vibes-nya. Dia menjadi populer, ya. Views-nya di channelnya AGT kan sampai puluhan juta, ya. Jadi dunia sudah mengenalnya untuk saat ini. Para produser musik mungkin sudah menuliskan atau sudah memasukkan nama Putri Aryani di listnya, ya, untuk diajak kolaborasi atau kerjasama ke depan ini. Jadi itu yang pertama. Jadi cita-citanya selama ini bahwa saya tidak bisa melihat dunia, tetapi dunia yang melihat saya, itu sudah tercapai melalui keikutsertaannya di ajang AGT ini. Itu yang pertama. Yang kedua, guys, salah satu cita-citanya untuk mengikuti ajang AGT adalah, teman-teman bisa mendengarkan cuplikan ini. The AGT is break the barrier, and now I remember that when I was in audition, I said that my biggest challenge is when people look at me just as a blind person, and now people start to look at me just as a musician, and they appreciate me with my music, not with my background story. An incredible musician. What would you do if you got through to the next round? Definitely, I will prepare the. Jadi apa yang disampaikannya di situ, guys, bahwa salah satu tujuannya untuk mengikuti AGT ini adalah untuk mematahkan, untuk menghancurkan stereotip yang selalu melihatnya sebagai tunanetra. Ya, setiap orang melihat karyanya, setiap orang melihat dirinya selalu dikaitkan dengan disabilitasnya. Nah, jadi melalui AGT ini dia sudah mematahkan itu. Sekarang orang melihatnya sebagai musisi tanpa melihat latar belakang hidupnya. Ya, jadi itu memang tujuannya, dia mau mematahkan stereotip itu yang selalu dilekatkan kepadanya. Artinya orang memandangnya selama ini hanya karena dia tunanetra. Ya, hanya karena dia tunanetra, dan itu sudah dipatahkannya bahwa dia sudah memperkenalkan dirinya bukan karena ketunanetraannya, tetapi karena dia memang benar-benar musisi yang punya bakat, ya. Dia benar-benar seorang musisi yang punya talenta. Nah, sekarang orang melihatnya karena dia seorang musisi, bukan lagi karena dia seorang tunanetra. Jadi itu sudah tercapai, ya. Itu sudah tercapai melalui keikutsertaannya di ajang AGT ini. Dan yang terakhir, cita-citanya yang disampaikan ketika ditanyakan sama juri kemarin pas audition, cita-citanya apa? Cita-citanya itu untuk melanjutkan pendidikan musiknya di Juilliard School. Melalui AGT ini itu juga sudah terkabulkan, guys. Ya, kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan beasiswa kepadanya, ya. Melalui kementerian dia diberikan beasiswa untuk kuliah di Juilliard School nanti. Nah, coba kalau misalnya dia tidak mengikuti AGT kemarin. Jadi pemerintah kan mungkin tidak pernah akan memandangnya seperti sekarang. Nah, tapi dengan dia sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia, gara-gara Putri orang semua membicarakan Indonesia. Nah, akhirnya dia kan disupport, dia diberikan beasiswa untuk bisa kuliah nanti di Juilliard School. Jadi sudah tiga, ya, sudah tiga cita-citanya atau yang diinginkannya
melalui ajang ini itu sudah terkabul guys. Belum lagi popularitasnya, belum lagi dia sudah membuka pintu ke depan ini untuk memudahkan karirnya ke depan. Nah jadi sekali lagi kalau ada teman-teman yang ada banyak, bukan hanya di channel ini, di channel-channel lain juga ada banyak komentar-komentar seperti itu. Ngapain pula Putri ikut mengikuti AGT kemarin kan, hanya malu-maluin saja masa kalah sama seekor anjing. Jadi bisa dimaklumin sih sebenarnya itu karena bentuk kecintaan teman-teman netizen kepada Putri Aryani. Itu mungkin bentuk kekesalan kenapa sampai Putri Aryani hanya berada di peringkat keempat dan kalah sama kontestan-kontestan yang malah tidak diperhitungkan selama ini. Jadi tidak ada kerugiannya sama sekali guys. Jadi dengan mengikuti AGT kemarin itu malah menjadi tangga buat Putri untuk mendapatkan apa hal-hal yang diimpikannya selama ini. Jadi ada dua yang paling utama, yaitu saya tidak bisa melihat dunia, tetapi dunia melihat saya. Melalui ajang kemarin kan dia menjadi perbincangan di dunia. Dia menjadi idola baru di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, jadi semua dunia melihatnya. Trending topik di 30 negara pas audition guys, dan yang videonya kemarin yang di final itu kan trending topik di 23 negara. Itu kan luar biasa. Nah, jadi apa yang diimpikannya itu dari dulu, saya tidak bisa melihat dunia, tetapi dunia melihat saya itu sudah terwujud melalui keikutsertaannya di AGT. Dan yang kedua, seperti yang tadi kita saksikan di cuplikan video, bahwa dia ingin mematahkan, ya, dia ingin mematahkan stereotip yang selalu dilekatkan kepadanya, bahwa orang-orang hanya memandangnya selama ini karena embel-embel ketunanetraannya, tetapi sekarang dia sudah membuktikan kepada dunia bahwa dia itu memang benar-benar seorang musisi yang bertalenta, berbakat. Dia seorang penyanyi dengan suara bagus, suara malaikatnya. Dia seorang komposer musik, dia bisa mengaransemen musik, dia bisa menciptakan lagu. Nah, jadi stereotip yang selama ini melekat di dirinya itu sudah dipatahkannya, ya, melalui kualitas yang ditunjukkannya selama keikutsertaannya di AGT, ya. Jadi seperti katanya tadi, sekarang ini orang melihat saya sebagai seorang musisi tanpa memandang background hidupnya, tanpa memandang bahwa dia itu seorang disabilitas. Jadi seperti itu guys. Ini dari Elias, menurut saya semenjak ikutan ajang AGT, Putri Aryan dikenal dunia dan suaranya sangat bagus. Soal dia juara atau tidak, itu tidak begitu masalah. That's correct. Dan itu dia intinya, ya. Dia sekarang benar-benar sudah dikenal di seantero dunia, bukan hanya di Amerika dan bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia sudah melihatnya. Jadi seperti itu guys, itu yang menjadi topik kita sore ini. Sekali lagi karena saya lihat pro kontra di channel ini dan juga di channel-channel yang lain, banyak teman-teman netizen yang mempersalahkan Putri Aryani kenapa mau mengikuti AGT, padahal di situ ada banyak talent. Jadinya dia diperhadapkan dengan bakat-bakat yang lain, dan yang para masyarakat Amerika kan lebih memilih talent-talent yang lain daripada talent bernyanyi. Kenapa dia ngikutnya bukan hanya di American Idol saja, mengapa bukan hanya di X Factor? Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan dan kembali saya jelaskan, mana tahu ada teman-teman yang baru bergabung.
bahwa American Idol itu sama X Factor itu yang boleh mengikutinya hanya yang benar-benar orang yang stay di Amerika, hanya yang benar-benar citizen, hanya yang benar-benar warga negara Amerika Serikat. Jadi di luar warga negara Amerika Serikat atau yang tidak stay di Amerika Serikat tidak boleh mengikuti American Idol dan juga X Factor. Hanya America's Got Talent, hanya itu yang terbuka untuk orang-orang di luar Amerika Serikat. Nah, nanti kalau si Putri Aryani sudah kuliah di Amerika, dan yaitu di Juilliard School, karena dia sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah, maka mungkin nanti ketika dia sudah stay di Amerika, mungkin baru di situ nanti dia bisa mengikuti ajang American Idol dan semacam X Factor gitu guys. Jadi sebenarnya tinggal satu lagi yang belum diraih Putri, dan itu sedang on the way ya, dari apa yang disampaikannya kemarin, yaitu untuk mendapatkan Grammy Award. Hanya itu saja, tinggal satu itu aja yang belum diraihnya. Semua impiannya yang lain sudah didapatkannya. Nah, jadi tinggal meraih Grammy Award, dan itu sedang dalam proses. Kita percaya ketika nanti dia sudah mengasah kemampuannya di Juilliard School, dan juga dengan semakin bertambahnya jam terbangnya, apalagi kalau dia nanti diproduseri sama Simon Cowell, maka kita percaya dia itu memang akan segera mewujudkan impiannya yang satu lagi belum diraihnya, yaitu untuk mendapatkan Grammy Award. Impiannya yang lain yang pernah diungkapkannya setiap saat, yaitu saya tidak bisa mengenal dunia, saya tidak melihat dunia tapi dunia melihat saya, itu sudah terwujud. Ya, sudah terwujud di ajang ini. Terus dia mematahkan stereotip bahwa dia itu seorang tunanetra. Orang melihatnya selama ini atau musinya dilihat selama ini karena dia seorang tunanetra, dan itu sudah dibuktikannya bahwa dia memang seorang musisi yang berkualitas, bukan karena embel-embel sebagai tunanetra. Dan itu sudah diwujudkannya melalui ajang ini. Dan yang ketiga, dia ingin kuliah di Juilliard School, dan itu juga sudah terwujud melalui ajang ini. Pemerintah melihatnya, pemerintah mensupportnya, dan memberikan beasiswa kepada Putri Aryani. Jadi C21 Realme, bukan Putri yang pengen ikut AGT, tapi Putri diundang oleh AGT. Ya betul, tapi sebelumnya dari tahun 2019 kalau nggak salah, Putri memang pernah mengapply ya, dia apply, dia pernah mengirimkan pendaftaran lah untuk mendaftar, tapi tidak pernah lolos, tidak pernah dipanggil. Tapi tiba-tiba di tahun 2023 ini dia diundang ya. Tapi sebelumnya dia sudah apply memang dia sudah pernah mengirimkan semacam pendaftaran gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya kalau nggak salah, mulai dari tahun 2019 ya dia sudah apply. Tetapi di tahun 2023 ini dia kemudian malah diundang ya, dia malah diundang oleh America's Got Talent untuk mengikuti audition. Nah, oke, Lilis Paris, benar banget Bang ulasannya. Terima kasih sudah mengikuti. Iya, A78 Unique Channel, undangan di Desember 2022. Oke, thank you sudah dilengkapi keterangannya. Saya juga lupa ingat, yang saya tahu bahwa dia memang sebelumnya pernah apply, tetapi kemudian baru diundang di ya katanya di Desember 2022. Oke, thank you
tambahan informasi dari Sheila di email EGT Desember 2022. Ya, yang intinya bahwa dia memang diundang, inti yang mau saya sampaikan, dia memang diundang pada akhirnya, tetapi sebelumnya dia pernah mengajukan juga. Dia juga pernah mengajukan dari tahun 2019. Oke guys, jadi sekali lagi melalui ajang EGT ini mimpi-mimpi Putri Aryani sudah terwujud. Tinggal satu lagi, dan yang satu lagi ini sedang OTW, sedang on the way, sedang dalam proses, yaitu tinggal untuk mendapatkan Grammy Award. Ya, setuju Pak Basir Bustan susah kali nyebutnya Pak Basri. Betul Pak, jadi melalui ajang ini memang Putri Aryani sudah dikenal sama dunia. Jadi apa yang menjadi mimpinya selama ini, saya tidak dilihat dunia, tetapi dunia yang melihat saya, itu sudah terwujud melalui ajang EGT ini. Oke guys, tidak terasa sudah berapa ya, sudah 21 menit kita bareng. Ya setuju, tugas kita sekarang adalah untuk tetap mendoakan Putri supaya karirnya semakin melejit ke depan ini. Dan kita tahu memang Putri anak yang strong ya, anak yang kuat. Mungkin teman-teman kalau pernah mendengar wawancaranya di TED ya, dia menceritakan bagaimana selama ini kadang dia tidak dipandang, kadang dia tidak dianggap, tetapi dia tidak give up, dia terus berkarya, dia terus membuktikan bahwa dia mampu ya. We able, kita mampu, kita bisa, dan kita sama. Itu juga pernyataannya ketika di mana kemarin itu ya, di final atau di result itu bagus sekali pernyataannya bahwa kita semua sama, kita semua bisa, kita semua setara. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk meraih mimpi. Jadi dari situ kita tahu bahwa seorang Putri Aryani ini memang remaja yang tidak gampang untuk menyerah, seorang remaja yang tidak mau mempersalahkan situasi kondisi yang segala keterbatasan yang ditemuinya dalam hidupnya, tetapi dia adalah benar-benar seorang pejuang. Dia benar-benar seorang pejuang dan yang tidak pernah mengenal apa itu kata menyerah. Dan biarlah itu juga menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita ketika kita melihat, aduh saya ini apalah yang saya bisa, saya ini terbatas dalam hal ini, kekurangan dalam hal ini. No, Putri Aryani sudah menjadi inspirasi yang baik sama kita guys. Jadi oh ya, makasih Sheila itu di ini ya, di final dia menyampaikan pernyataan itu. Jadi sekali lagi Putri Aryani sudah menjadi inspirasi bagi kita. Kalau selama ini ada sesuatu hal yang mau kita capai tetapi kita merasa bahwa kita tidak mampu karena kita terbatas dalam hal ini, terbatas dalam hal itu, tetapi Putri sudah memberikan teladan atau sudah menginspirasi kita untuk kembali tetap semangat ya, untuk kembali tetap semangat. Apapun yang kita anggap selama ini menjadi hambatan, menjadi kelemahan, itu baiknya kita kesampingkan. Kita harus fokus pada tujuan kita harus fokus pada impian kita dan tetap berjuang, tetap semangat, jangan give up, jangan pernah menyerah. Maka percayalah kita
akan mendapatkan apa yang kita impikan. Jadi thank you guys, terima kasih sudah bareng dengan saya di acara live sore ini. Mungkin kita bisa live besok lagi, kalau bukan jam 12 siang, mungkin jam 5 sore seperti live yang sekarang. Thank you buat support teman-teman yang selalu bersama dengan kami di acara live membahas penyanyi kebanggaan kita, Putri Aryani. Sekali lagi thank you. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Sampai jumpa di live berikutnya.